Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan M. Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7320 sampai bab 7321. Seluruh keluarga Gu. Ye Chen sangat terkejut hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Setelah terdiam cukup lama, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, mengapa Paman Gu membuat keputusan seperti itu? Ini tidak adil bagi Nanan. Bagaimana mungkin aku, Ye Chen, pantas mendapatkan perlakuan seperti itu dari mereka? Ye Zongquan menghela napas. Awalnya, aku juga tidak mengerti. Aku mencoba membujuk Yan Song, tetapi dia sudah memutuskan. Dia ingin aku berbicara denganmu, tetapi apa yang bisa kukatakan? Ye Chen menjawab dengan cemas, situasi seperti ini seharusnya tidak diselesaikan dengan cara ini. Apakah mereka tidak mempertimbangkan seberapa besar dampaknya terhadap Nanan jika hal ini terbongkar? Bahkan jika dia pensiun dari industri hiburan, dia tetap penyanyi wanita paling berpengaruh. Publik dan media akan selalu mengawasinya. Ye Zongquan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Paman Guemyu sudah memikirkan solusinya. Bertahun-tahun yang lalu, dia membeli sebuah pulau di Maladewa untuk masa pensiunnya dan mengembangkannya menjadi sebuah hotel. Sekarang, dia berencana untuk menutup bisnis hotelnya dan mengubahnya menjadi pulau pribadinya. Jika Nanan hamil, dia akan membawa Bibi Lin dan Nanan ke sana untuk tinggal sementara. Tim medis juga akan didatangkan, bekerja sepanjang tahun hingga Nanan melahirkan dengan selamat. Ini akan memaksimalkan kerahasiaan. Bahkan jika dunia luar mengetahuinya setelah anak itu lahir, itu tidak akan menjadi masalah. Ide Paman Gu adalah selama ayah anak itu tidak terungkap sebagai dirimu, itu tidak akan memengaruhimu. Setelah anak tersebut lahir, mereka dapat tinggal sementara di Maladewa dan kembali ke Yanjing saat mereka berusia 2 atau 3 tahun. Atau, mereka dapat dikirim untuk tinggal di Inggris atau AS. Setelah Anda berurusan dengan masyarakat Poking, mereka dapat membawa anak tersebut kepada Anda. Ye Chen dengan tegas menolak, tidak, sama sekali tidak. Ye Zongquan bertanya kepadanya, Chen Er, apakah kamu pernah mempertimbangkan skenario terburuk? Skenario terburuk apa? Ye Zongquan menghela napas, sungguh menyedihkan mengatakan ini, tetapi kita harus selalu bersiap untuk yang terburuk. Bagaimana jika suatu hari terjadi sesuatu padamu? Apakah kau ingin garis keturunan yang diwariskan oleh orang tuamu berakhir bersamamu? Keduanya adalah tokoh luar biasa di dunia Tiongkok pada zaman mereka. Ye Chen tetap diam. Ye Zongquan melanjutkan, ada 3 bentuk perilaku tidak berbakti, dan yang terbesar adalah tidak memiliki keturunan. Tidak masalah jika kita mati, tetapi garis keturunan kita harus terus berlanjut. Inilah yang dikhawatirkan Paman Gu. Ye Chen menjawab dengan marah, tapi solusi macam apa ini? Ketika Nanan kembali dengan anak itu, apakah paparazzi akan meninggalkannya sendirian? Apakah masyarakat akan diam? Ye Zongquan berkata, setelah perkumpulan Poking ditangani, kamu tidak akan memiliki kekhawatiran lagi, dan identitasmu dapat diungkapkan kepada publik. Selama kamu memberi Nanan status yang tepat, semuanya akan terselesaikan. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Ye Chen sudah merasa cemas, emosinya agak tak terkendali saat dia berkata, aku sudah menikah. Kalian semua tahu itu. Di satu sisi ada istriku yang selalu mendampingiku dalam suka dan duka. Dan di sisi lain ada tunangan yang diatur oleh orang tuaku untukku. Apa yang harus kulakukan? Ye Zongquan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu perlu memahami bahwa pertunanganmu dengan Nanan diketahui semua orang. Nanan telah secara terbuka menyatakan bahwa dia memasuki industri hiburan untuk menemukan tunangannya yang hilang. Kamu adalah putra Ye Changing, dan dia adalah putri Gu Yansong. Ikatan persaudaraan antara Ye Changing dan Gu Yansong adalah kisah yang terkenal di dunia bisnis Tiongkok. Jika, di masa depan, kamu menyelesaikan masyarakat Poking dan secara terbuka kembali ke keluarga Ye sebagai putra Ye Changing, mengambil alih kendali keluarga Ye,
Tahukah kamu pertanyaan apa yang akan ditanyakan semua orang kepadamu? Pertanyaan apa? Ye Zongquan menghela napas dalam-dalam. Mereka akan bertanya padamu, sekarang setelah kamu membalaskan dendam orang tuamu, kapan kamu akan menikah dengan Gu Qiui, yang telah menunggumu selama bertahun-tahun? Katakan padaku, apa jawabanmu pada dunia saat mereka menanyakan hal itu? Apakah kamu akan memberitahu mereka bahwa ketika kamu sedang terpuruk, kamu menikahi orang lain? Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Apakah kamu akan memberitahu mereka bahwa meskipun Gu Qiui telah memberikan begitu banyak untukmu, kamu masih menolak untuk meninggalkan istri pertamamu? Apakah kau pikir dunia akan menghormatimu karena itu? Berapa banyak orang yang akan mengutukmu? Pada saat itu, seberapa besar tekanan yang akan dihadapi Nona Xiao? Berapa banyak penggemar Gu Qiui yang menunggu untuk melihatnya akhirnya bersatu denganmu, akan mendatanginya dan bergosip? Sudahkah kau memikirkannya? Ye Chen terdiam mendengar pertanyaan tajam kakeknya. Dia tahu kakeknya benar. Xiao Churan bukanlah seorang selebriti, dia tidak memiliki penggemar. Gu Qiui berbeda, penggemarnya berjumlah ratusan juta. Selama bertahun-tahun, Gu Qiui terbebas dari skandal di industri hiburan. Semua orang tahu bahwa putri satu-satunya miliarder ini tidak memasuki industri ini untuk ketenaran, uang, atau kesenangan, dia sedang mencari tunangannya. Latar belakangnya yang murni dan mulia inilah yang membuat banyak orang memujanya sepenuh hati. Dapat dikatakan, di antara para selebriti wanita di dunia hiburan, tak ada seorang pun yang mampu mencapai prestasi seperti dirinya. Banyak bintang wanita yang tidak mengalami skandal atau kontroversi selama bertahun-tahun, tetapi pada akhirnya, mereka menikah dengan keluarga kaya, bahkan menikahi pria yang usianya puluhan tahun lebih tua dari mereka, pria yang lebih tua dari ayah mereka sendiri. Hal ini memberikan tujuan yang kuat pada perilaku mereka yang tampaknya berbudi luhur. Bagaimana orang-orang ini bisa dibandingkan dengan Gu Qiui? Semua orang tahu bahwa jika Anda ingin mendukung selebriti wanita yang tidak akan pernah goyah, Anda harus mendukung Gu Qiui. Jika di masa depan identitas Ye Chen sebagai pewaris keluarga Ye terungkap ke dunia, orang-orang pasti akan bertanya kepadanya, mengapa kamu tidak menikahi Gu Qiui? Dan orang-orang pasti akan bertanya kepada Xiao Churan, mengapa kamu belum minggir? Untuk sesaat, Ye Chen merasa hampir hancur. Dia menatap lelaki tua itu, emosinya melonjak, dan berkata, apapun yang kulakukan, itu salah. Tidak menikahi Nanan itu salah. Menikahi Nanan juga salah. Menyembunyikannya dari Churan itu salah. Memberitahunya tetap salah. Saat ini, aku dapat menggunakan fakta bahwa aku belum membalas dendam terhadap masyarakat Poking sebagai alasan untuk menyembunyikan identitasku, tetapi setelah berurusan dengan masyarakat Poking, jika aku terus menyembunyikan identitasku, itu tetap salah. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana aku bisa membuat semua ini berakhir dengan sempurna? Ye Zongquan belum pernah melihat Ye Chen begitu tertekan secara emosional. Bahkan ketika dia berlutut di depan makam orang tuanya di Elingsan, dia tidak tampak setidak berdaya ini. Saat itu, meskipun ia kesakitan dan dipenuhi kebencian, ia jelas tahu apa yang perlu dilakukannya. Ada keyakinan kuat yang mendorongnya maju. Tapi sekarang, di mata Ye Zongquan, Ye Chen tampak seperti anak hilang. Merasa sedikit simpati, lelaki tua itu menepuk bahu Ye Chen dengan lembut dan menghiburnya. Chen jika orang bisa melepaskan standar moral yang terlalu tinggi, banyak masalah akan terselesaikan dengan sendirinya. Gadis keluarga Xiao telah memperlakukanmu dengan baik, tetapi kamu juga telah memperlakukannya dengan baik selama ini. Kamu bahkan telah membalas perlakuan buruk orang tuanya dengan kebaikan. Jika dia benar-benar mencintaimu, bersedia melahirkan anak-anakmu, dan menghabiskan sisa hidupnya bersamamu, maka aku, sebagai kakekmu, tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Tetapi hubunganmu dengannya tidak murni, bukan? Lagi pula, kau mengatakan bahwa begitu dia mengetahui identitas aslimu, dia akan sangat kecewa. Namun, kau mewarisi warisan orang tuamu.
Kematian mereka yang salah telah mengejutkan dunia. Begitu kau membalas dendam, kau tidak bisa bersembunyi dalam kegelapan. Kau tidak bisa membiarkan dunia percaya bahwa putra Ye Changqing dan An Chengqi telah meninggal sejak lama. Kau tidak bisa membiarkan mereka menghilang begitu saja. Sebaliknya, kamu harus mengumumkan kepada dunia bahwa putra Ye Changqing dan An Chengqi masih hidup. Garis keturunan mereka belum berakhir. Kamu harus menggunakan kekuatan dan prestasimu untuk mengembalikan rasa hormat dunia kepada orang tuamu. Untuk memastikan nama mereka terus dikenang. Ini adalah tugas dan kewajibanmu sebagai anak mereka. Jika kau setuju dengan perkataanku, maka aku ingin bertanya padamu, bukankah kau dan gadis keluarga Xiao ditakdirkan untuk berpisah cepat atau lambat? Bersambung.